Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doa Love. Semoga doa lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semua, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang 3 amalan yang harus kalian jalani gitu, karena sudah terbukti bagi aku sendiri ya. 3 hal ini paling utama gitu yang harus kalian jalani untuk mendukung apa sih cita-cita kalian gitu, untuk mendukung semoga saja apa yang kalian cita-citakan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tapi sebelumnya teman-teman semua boleh untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama yaitu doa. Kenapa saya bilang doa? Karena doa itu paling utama ya setelah dari usaha. Kita setelah dari usaha itu harus berdoa. Nah, doa ini aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang satu doanya itu doa setelah sholat fardu dan sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah duha. Kemudian sholat fardu, 5 sholat fardu kita itu setelah sholat itu kita harus berdoa dengan khusyuk. Ada orang sih yang bilang tapi lebih mustajab gitu kalau misalkan kita berdoa sambil kita bersujud di sujud terakhir atau sujud sebelum-sebelumnya. Boleh aja, tapi aku sih nggak ngelakuin itu gitu, karena menurut aku kalau sholat ya udah sholat aja, jangan ada embel-embel yang doa-doa lain gitu, karena di sholat pun kita berdoa gitu sebenarnya gitu. Doa pribadi aku sendiri sampaikan setelah aku selesai sholat gitu, kalau aku ya. Nah, setelah selesai sholat itu jadi aku sampaikan apa mau aku, apa keinginan aku, apa cita-cita aku gitu setelah sholat. Nah, setelah itu kalau kalian udah ngelakuin setelah sholat itu baca doa, yang poin yang kedua yaitu setelah doa ini dilakukan kapan aja, yaitu yang kedua setelah azan. Nah, kenapa setelah azan? Karena para ulama bilang juga jika setelah azan itu katanya doa kita itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tuh bener-bener ngelakuin ini gitu. Di dulu waktu aku apply beasiswa S1 di Indonesia itu aku alhamdulillah dapet. Dan aku ngamalin ini juga, dan aku apply beasiswa di luar negeri juga, aku alhamdulillah dapet juga, dan itu aku ngamalin ini juga gitu. Jadi setelah azan itu, jadi kan setelah azan nih selesai, jadi kita baca doa setelah azan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah bla 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 sampai selesai. Habis itu sebutkanlah apa keinginan kalian, tapi jangan panjang-panjang banget, nanti keburu iqomah. Tapi kalau misalkan ada nih teman-teman yang bilang tapi kan di tempat aku tuh nggak ada sholawatnya tuh, jadi kan ada di beberapa tempat kalau misalkan abis dari sholat itu, abis dari azan itu dia sholawatan dulu gitu. Nah, ada di beberapa tempat juga yang abis dari azan langsung iqomah, ya nggak apa-apa, langsung aja doa abis dari selesai selesai doa azan itu kita langsung aja doa gitu sama Allah gitu. Jadi doanya ya apa aja ya sebutkan dengan sehusu-husunya, sebaik-baiknya berkata sama Allah gitu, sebaik-baiknya meminta gitu. Nah, di poin selanjutnya itu poin ketiga yaitu ketika hujan turun. Nah, kalau aku pas hujan turun tuh aku seneng karena aku bisa berdoa sama Allah itu lebih panjang dan lebih banyak lagi yang aku bisa doain. Jadi kayak aku tuh bahkan bisa sampai netesin air mata ya, because aku tuh pengen banget gitu cita-cita aku nih kecapai gitu, pengen banget cita-cita aku nih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku tuh kadang kalau sambil hujan-hujanan tuh sambil bawa motor tuh sambil berdoa sambil netesin air mata gitu, karena apa ya, maybe saking pengennya dan saking menurut aku ya, saking aku husuknya mungkin ya berdoa gitu ketika hujan gitu. Jadi 3 ini ya di waktu doa itu, yaitu yang pertama ketika selesai sholat duha dan sholat sunnah dan selesai sholat wajib. Yang kedua yaitu selesai azan. Yang ketiga yaitu di waktu hujan gitu. Jadi itu yang doa yang aku amalkan.
Oke, kita lanjut ke amalan yang kedua ini. Cukup lumayan ya, tapi cukup lumayan menguras waktu menurut aku. Nah, yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Bukan yang pertama sih, memang yang membaca Al-Quran ya ini. Membaca Al-Quran di waktu-waktu selesai sholat. Semua, mau sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, yang aku lakuin itu gini. Jadi abis selesai sholat zuhur aku baca surah Ad-Duhan. Abis selesai sholat asar pasti tahulah ya Waqiah. Abis selesai sholat maghrib pasti juga tahu Yasin. Abis selesai isya aku baca surat Al-Mulk. Abis selesai subuh balik lagi ke Waqiah. Nah, kalau misalkan di sholat sunnah tahajud baca apa sih bagusnya? Kalau aku sendiri pribadi aku bacanya surah Yasin gitu, karena menurut aku kan para ulama bilang kalau Yasin itu jantungnya Al-Quran gitu kan. Jadi ya aku prefer baca surat Yasin aja gitu di waktu selesai sholat tahajud gitu. Terus kalau sholat duha aku bacanya suratnya surat Ar-Rahman gitu. Dan baca surahnya itu selesai sholat. Jadi selesai sholat itu kita berdoa. Doa kan setiap sholat sunnah itu ada doanya masing-masing kan. Kayak misalkan sholat tahajud ada doanya sendiri, sholat duha ada doanya tersendiri. Nah, sholat fardu itu kan doanya terserah kita. Nah, setelah sholat fardu, sholat sunnah itu bacalah Al-Quran. Nah, sebelum baca Al-Quran sebutkan lagi apa sih keinginan kalian, apa sih cita-cita kalian gitu. Setelah itu baru kalian baca Al-Quran sampai selesai, dari ayat pertama sampai selesai di surah tersebut. Setelah itu kalian sebutkan lagi apa keinginan kalian. Yakinkan sama Allah kalau saya tuh bener-bener pengen gitu, saya tuh bener-bener pengen Allah tuh ngabulin doa-doa saya, doa yang ini, doa yang ini, saya tuh pengen ini, pengen itu gitu. Allah itu nggak bosen dengerin doa kita loh. Bayangin kita dari zaman brojol sampai sekarang itu masih berdoa sama Allah, dan itu banyak banget yang udah dikabulin sama Allah gitu. Dan yakin aja, pokoknya be positif gitu sama Allah bahwa nothing impossible. Habis itu Allah itu pasti ngasih yang terbaik buat kita. Meskipun kita nggak keterima di suatu tempat, pasti kita tuh akan ditempatkan di tempat yang lain gitu. Percaya aja, pokoknya aku percaya itu. Aku tuh percaya banget bahwa Allah itu bakal ngasih yang terbaik buat aku gitu. Jadi itu selesai sholat gitu ya, surah-surah yang harus teman-teman baca. Oke, kita lanjut ke yang ini, yaitu kalian amalan yang selanjutnya yaitu sholat sunnah. Jadi selain sholat fardu, kalian juga disunahkan untuk sholat sunnah gitu. Jadi kalau kalian punya cita-cita yang kira-kira tinggi, tapi kalian di malam hari itu nggak bangun untuk sholat tahajud, menurut aku mimpi kalian tidak sebesar yang diharapkan. Kenapa? Karena aku tuh yakin kalau kalian misalkan memang punya cita-cita yang tinggi, pasti kalian itu akan ambisius juga untuk mendoakan diri kalian itu sendiri gitu. Jadi aku yakin kalian tuh bakal aku harus sholat tahajud nih, gimana pun caranya pokoknya harus tahajud gitu. Aku yakin begitu gitu. Dan itu sholat itu tuh apa ya, waktu-waktu hening gitu kan, sholat tahajud itu jadi waktu kita untuk berdoa sama Allah lebih khusyuk lagi gitu. Jadi udah aku bilang tadi kalau sholat tahajud aku bacanya surat Yasin gitu. Jadi habis selesai doa terus baca surat Yasin. Nah, kalau sholat duha itu baca surat Ar-Rahman. Ada orang bilang habis selesai sholat duha, ada orang bilang sholat duha itu 2 rakaat aja kak, jangan lebih-lebih. Ada bilang 6 rakaat itu lebih bagus, paling bagus. Ada bilang 12 rakaat aja. Aduh, berapa rakaat pun kalian sholatnya, yang penting kalian tuh sholat gitu. Yang penting kalian jangan sampai nggak sholat gitu. Ada orang bilang 2 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 12, tapi dianya nggak sholat. Ngapain kan gitu? Mendingan kita tuh semampu kita aja. Lagi buru-buru ya udah 2 rakaat aja lah. Lagi nggak buru-buru ya udah 6 rakaat. Lagi santai banget ya udah 12 rakaat gitu.
Jadi nggak ada, menurut aku ya, nggak ada batasannya gitu untuk kita sholat itu gitu. Dan setelah selesai itu baru kita berdoa. Jadi itu 3 amalan ya, kita simpulin ya. Yang pertama yaitu doa ketika hujan, doa ketika selesai selesai azan, terus doa ketika selesai sholat fardu dan sholat sunnah. Yang kedua yaitu apa tadi, membaca Al-Quran dengan rentetan-rentetannya ya, tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis itu yang ketiga yaitu jangan lupa untuk sholat duha dan tahajud. Itu aja, coba dulu sholat duha dan tahajud. Jangan dulu sholat fajar, sholat dan lain sebagainya gitu. Sholat itu aja dulu deh, yang paling penting. Dan itu sih yang udah aku lakuin, dan alhamdulillah ketika aku kemarin waktu itu aku apply beasiswa S1 di Indonesia, alhamdulillah aku keterima. Dan apply beasiswa S2 di luar negeri, aku juga keterima. Bukan berarti aku percaya dengan doa-doa ini, tapi aku percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa ini, bahwa memang kita tuh ada jalur khusus gitu untuk kita khusus mendoakan keinginan kita gitu. Jadi alhamdulillah aku diterima. Dan aku juga berdoa juga sama Allah ketika aku S2 di luar negeri itu untuk dapat nilai yang bagus, nilai yang memuaskan gitu. Ketika dibawa ke Indonesia itu aku bisa bersaing dengan teman-teman. Dan alhamdulillah, qadarullah gitu ya, aku dapat nilai itu tinggi banget menurut aku. Alhamdulillah tinggi banget lah, pokoknya paling tinggi bahkan dari teman-teman aku gitu. Jadi kita tuh harus be positif ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin. Terus nothing impossible deh. Apapun yang kalian lakukan itu pasti ada hikmahnya. Apapun yang kalian lakukan itu pasti ijabah sama Allah. Percaya aja sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk kalian gitu. Oke, thanks for watching. Nanti di video selanjutnya aku bakal kasih tahu ke kalian di part-part mana sih di bagian Al-Quran yang kita itu harus menyebutkan doa kita, harus mungkin dibaca 2 kali 3 kali, mungkin harus doa apa sih yang lebih mustajab lagi gitu. Nanti di video selanjutnya aku bakal share ke kalian. Oke, sampai di sini aja dulu aku sharing ke kalian tentang amalan yang harus teman-teman lakuin. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, thank you for watching. See you for the next time. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.